Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Fatir Arsyaf, Angkatan 27, Kelompok 1, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, akan mempresentasikan tugas analisis isu efektivitas kinerja individu sesuai tupoksi. Langkah pertama yaitu identifikasi isu. Isu yang pertama yaitu meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan RSUD selama di masa pandemi COVID-19. Isu yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan di RSUD untuk menangani pasien COVID-19 saat terjadi lonjakan kasus. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan pembatasan penunggu atau pengunjung pasien di masa pandemi COVID-19. Lalu isu yang keempat, semakin banyaknya tenaga kesehatan terpapar COVID-19 di RSUD. Berikut diagram pentahelix strategi yang melibatkan 5 aspek, yaitu government, akademik, media, community, dan bisnis. Aspek yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan vaksinasi sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan persebaran COVID-19 agar sistem kesehatan tidak kolaps dan perekonomian nasional kembali pulih. Pihak RSUD juga membuat peraturan berkunjung ke pasien rawat inap selama masa pandemi. Aspek yang kedua yaitu komunitas. Komunitas mengikuti kebijakan dan aturan yang telah dibuat pemerintah dan RSUD untuk menekan laju persebaran COVID-19. Masyarakat juga berperan aktif dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan untuk mencegah dan menurunkan laju persebaran COVID-19. Aspek yang ketiga yaitu media massa. Media menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait keefektifan program vaksinasi sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan pelaksanaan program vaksinasi. Aspek yang keempat yaitu akademisi. Melalui pengembangan riset dan pengabdian masyarakat, berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19 serta membantu mengkaji data dan fakta di lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan. Aspek yang kelima yaitu pebisnis. Pebisnis mengikuti kebijakan dan aturan pemerintah terkait vaksin dan menjalankan protokol kesehatan di level dunia usaha agar perekonomian bisa pulih kembali. Berikut tabel yang berisi tentang isu di tempat kerja dan penentuan prioritas isu dengan metode USG. Dari 4 isu di tempat kerja dan skor dari urgency, seriousness, dan growth, didapatkan total paling tinggi yaitu isu di tempat kerja yang pertama, meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan di RSUD selama masa pandemi COVID-19. Berikut fishbone diagram untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terdapatnya prioritas isu. Yang pertama dari faktor man, banyaknya masyarakat dan tenaga kesehatan terpapar COVID-19 dan masyarakat masih banyak tidak percaya COVID-19 dan anti vaksin. Dari faktor machine, yaitu alat dan fasilitas kesehatan kurang, serta transportasi ambulans masih terbatas. Dari faktor ketiga yaitu metode, minimnya sosialisasi vaksin dari pemerintah dan minimnya sosialisasi aturan dari RSUD tentang pembatasan berkunjung. Selanjutnya dari aspek environment, sulitnya keterjangkauan fasilitas kesehatan dan vaksin bagi masyarakat, dan isu hoax tentang COVID-19 dan vaksin banyak beredar. Lalu yang terakhir aspek material, stok vaksin masih terbatas, dan stok APD dan oksigen terbatas saat pandemi. Sehingga isu yang paling utama yaitu meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan di RSUD. Lalu langkah berikutnya, analisis menggunakan metode SWOT. Yang pertama kekuatan yaitu strength. Program vaksinasi COVID-19 sudah dibuat pemerintah untuk masyarakat untuk mencegah laju persebaran COVID-19 dan menekan angka kematian akibat COVID-19. Saat ini vaksinasi merupakan upaya yang paling efektif untuk menangani pandemi COVID-19. RSUD sudah membuat aturan untuk batasan berkunjung pasien rawat inap. Yang kedua yaitu kelemahan atau weaknesses. Vaksin yang tersedia saat ini masih sangat terbatas sehingga banyak masyarakat belum mendapatkan vaksin. Tidak semua kondisi diri masyarakat bisa aman mendapatkan vaksinasi serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan penularan COVID-19 dan aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah dan pihak RSUD.
Berikutnya yang ketiga yaitu peluang atau opportunity. Semakin banyaknya produsen vaksin di dunia yang bisa menghasilkan vaksin untuk memenuhi kebutuhan seluruh negara terdampak COVID-19. Yang keempat yaitu ancaman atau threat. Mutasi virus coronavirus semakin sering terjadi dan ditemukan varian baru yang lebih menular. Lalu tingginya angka masyarakat anti vaksin karena isu hoax yang beredar tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19. Langkah berikutnya yaitu alternatif strategi penyelesaian masalah. SO, Strength Opportunity. Yang pertama, meningkatkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak RSUD untuk menangani pasien COVID-19, di mana pemerintah membantu ketersediaan obat, APD, oksigen, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan vaksin untuk masyarakat. Yang kedua yaitu mengoptimalkan sosialisasi tentang bahaya COVID-19, program vaksinasi, serta aturan yang berlaku di RSUD selama pandemi COVID-19. Berikutnya alternatif strategi ST, Strength dan Threat. Yang pertama, meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan aturan dan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19 dan menurunkan angka kematian. Yang kedua, meningkatkan tes, tracing, dan treatment untuk segera memutus rantai penularan COVID-19 di dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu Witnesses dan Opportunity atau WO. Yang pertama, meningkatkan kerjasama pemerintah pusat dengan produsen vaksin di negara lain untuk menyediakan vaksin. Langkah yang kedua, membuat dan mengembangkan vaksin buatan negeri Indonesia sendiri. Yang ketiga, memberitahukan dan edukasi kepada masyarakat tentang efektivitas vaksin dan siapa saja yang bisa dilakukan vaksin. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.